Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang circular saw. Circular saw ini sendiri dia adalah produk yang paling laku urutan ketiga ya di pasar Indonesia. Dimana yang pertama itu ada gerinda, lalu ada bor, dan yang ketiga adalah circular saw yang paling banyak digunakan, yang pastinya paling laku di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman ada yang lagi mencari circular saw. Nah, yang perlu diperhatikan itu kebutuhannya. Kebutuhannya itu untuk apa? Jika hanya menggunakan untuk kebutuhan kecil-kecil atau potongan yang kecil-kecil, itu teman-teman bisa menggunakan circular saw yang ukurannya 5,5 in, ya, 5,5 in atau 6,5 in. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan kegunaannya untuk potong-potong balok yang besar atau papan-papan yang ukurannya cukup tebal, mungkin teman-teman bisa gunakan circular saw yang blade-nya 7/4 atau 8 atau 9 dan juga seterusnya ya. Nah, untuk circular saw sendiri yang ukuran blade-nya lebar tuh, kalau untuk pasar Indonesia itu paling lebar kalau nggak salah 235 mili ya, atau 9 inci lebih ya. Tapi kalau untuk pasar luar kayaknya ada yang sampai 12 inci untuk circular saw. Nah, kembali lagi kegunaannya untuk apa? Tadi jika untuk potong kecil, teman-teman bisa pakai yang 5,5 atau 6,5. Nah, jika untuk potong yang agak tebal, teman-teman bisa pakai yang 7/4 sampai ke atasnya. Nah, atau digunakan juga untuk sebagai dijadikan table saw. Jika untuk dijadikan table saw tuh teman-teman bisa cari circular yang ada raving tabnya ya, yang ada raving tabnya. Kalau dulu sih, kalau saya nggak salah, circular yang ada raving tabnya itu ada banyak. Nah, hanya saja sekarang yang saya jumpai itu yang ada di ringletnya, kalau nggak salah tuh ada Crisbau dan juga ICA. Nah, lagi kalau untuk fungsinya semua sama ya circular saw. Hanya saja yang membedakan tadi itu ukurannya dan sistem pengunciannya aja. Nah, kalau untuk dijadikan table saw, kalau bisa cari circular yang untuk pengunciannya dia benar-benar kuat, nggak goyang. Jadi ketika kita balikan kan begini tuh, jika dijadikan table saw ya kan. Nah, platnya ini dia akan menampung beban berat, beban dari motor dan blade-nya ini ya. Jadi ketika pengunciannya nggak kuat, bisa jadi ketika kita lakukan pemotongan, pisaunya ini bisa turun, yang itu. Jadi kalau untuk dijadikan table saw, kalau bisa carilah yang pengunciannya benar-benar kuat ya. Nah, dan juga apa ya? Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin membeli circular saw, pastikan datang ke tokonya langsung ya. Kalau bisa langsung datang ke tokonya. Karena apa? Karena di sana nanti kita akan melakukan pengujian. Jadi sebelum kita beli, kita minta tolong dulu sama penjaga tokonya untuk dites dulu. Ngetesnya tuh ya standar, bukan hanya sekedar ngetes colokin langsung hidup. Bukan cuma itu aja ya. Yang perlu diperhatikan tuh ini platnya nih, dia presisi enggak, itu nge-twist enggak kan, itu dia nge-twist atau enggak, presisi atau enggak, presisinya tuh dengan pisaunya rata atau tidak kan, itu. Itu juga perlu diperhatikan. Mungkin teman-teman bisa bawa penggaris atau pinjam penggaris pada penjaga tokonya untuk melakukan ini ya, pengujian ini ya. Cara mengujinya itu antara blade ini dan plat ini presisi atau enggak, teman-teman nih tandain satu ini ya, satu mata gergajinya ini, teman-teman ukur nih
letakkan dulu dia pada bagian depan. Teman-teman ukur nih begini ya, teman-teman ukur antara ini ya, belitnya ini dan platnya ini berapa di bagian depan, dan teman-teman tarik nih matanya ini, mata yang teman-teman tarik tadi ke bagian belakang. Nah seperti ini ya, dilakukan pengujiannya dia lurus atau tidak ya, baik antara ini bagian kanan maupun bagian sebaliknya gitu. Nah, jika dia tidak presisi sebenarnya sih tidak terlalu jadi masalah. Kenapa nggak jadi masalah? Kalau untuk hasil potongnya, selama kita menggunakan fans dan kestabilan tangan kita tuh, kalau untuk hasilnya pasti akan lurus. Kalau untuk lurusan pasti akan lurus, hanya saja dia makan potongannya itu menjadi lebih lebar jika dia tidak presisi antara depan dan belakang. Nah, kembali lagi ke teman-teman, maunya yang bagaimana gitu. Apabila setelah dapat kebutuhannya, jadi teman-teman bisa tentukan sirkular mana yang mau teman-teman pilih. Karena untuk apa namanya, untuk kita yang awam ya, yang awam atau yang masih baru untuk mengenal peralatan ini, pasti kita akan terkena penyakit nanggung biasanya gitu. Nanggungnya itu beli nanggung sekalian yang bagus atau beli nanggung sekalian yang besar kan gitu. Karena kalau bagus sendiri itu relatif ya, bagus di mananya kan gitu. Apakah kita mau bagus platnya? Kalau untuk bagus platnya, menurut saya ya, teman-teman bisa pilih Crispo. Kenapa Crispo? Nih, platnya dia begitu tebal, jadi kokoh ya, pastinya lebih kokoh kalau menurut saya, dan lebih tebal. Nah, kalau bagus platnya atau bagus motornya, kalau bagus motornya itu ada banyak ya, ada DeWalt bagus, Bosch bagus, Makita bagus, atau bagus harganya. Nah, kalau untuk bagus harganya, nih ATS bagus, Ryu bagus, karena nggak terlalu mahal kan itu. Nah, sekarang tergantung tinggal teman-teman mau pilih yang mana dan kegunaannya untuk apa. Nah, satu lagi, jika untuk membeli Circular Saw ini, walaupun kegunaannya untuk motor yang kecil, saran saya jangan ambil circular yang ini 140 mili. Kenapa 140 mili atau 5,5 in? Nih, blade-nya susah cari. Walaupun kalau sekarang itu apa namanya, untuk yang 5,5 ini ada Inco ataupun Total. Cuma kalau untuk blade yang bagus menurut saya sulit nyarinya. Kalaupun ada pasti harganya mahal. Saya ya cukup mahal lah kalau untuk harga ini ya, blade yang 5,5 in, walaupun mesinnya nggak terlalu mahal yang itu. Nah itu tinggal kembali ke teman-temannya tadi ya, kegunaannya untuk apa dan apa ya, cari bagusnya yang dimana kan gitu. Jangan terlalu ikut-ikut teman atau jangan terlalu nafsu ketika ingin membeli alat ya, karena nanti akan tersesat itu menurut saya. Karena nggak banyak gunanya, nanti itu akan mubazir kan itu. Kalau kita hanya penggunaan untuk potong-potong multiplex atau papan-papan yang ukurannya nggak terlalu tebal, menurut saya bisa kita pakai yang 6,5 in ya kan, 6,5 in ya gitu. Kenapa 6,5 in itu tadi udah saya jelaskan. Nah, dan juga ketika kita melakukan pemotongan, nah ketika kita melakukan pemotongan pada papan yang kecil-kecil yang ukurannya nggak terlalu tebal, ketika kita menggunakan ini apa namanya, sirkular yang 7,4 in, ini kan kita steel blade-nya nggak mungkin kita kandasin harus gini kan, ini pasti sangat berbahaya kan gitu. Pastinya kita akan keluarkan blade itu hanya sedikit aja, sampai sebatas lewat mata
lewat multiplek itu aja. Nah, umumnya multiplek yang kita gunakan itu kan dia 18 mili. Paling enggak kita keluarkan pisaunya segini ya, 2 cm atau berapa ya, tapi inilah kita bilang, tapi itu udah terlalu kelebaran, 2 cm ya kita keluarkan. Nah ini kan jarak apa namanya, motor dan plat ini kan cukup tinggi, jadi ketika kita melakukan pemotongan, nah ini akan menyebabkan goyang nih biasa, karena motornya nggak duduk habis, jadi dia nggak napak. Jadi ketika kita melakukan pemotongan sedikit kurang stabil tangan kita, goyang. Nah yang menyebabkan goyang itu pertama, jika pengunciannya nggak kuat atau plat pengunciannya ini dia terlalu tipis platnya. Nah, namun ketika kita melakukan pemotongan dengan blade yang lebih kecil, kemungkinan terjadi goyang itu akan sedikit terjadi. Kenapa? Karena pastinya bodi sirkularnya ini dia akan lebih turun ke bawah, akan lebih semakin dekat dengan blade. Jadi untuk goyang itu mungkin terjadi kecil gitu. Kayak ini, yang kecil nih, kita melakukan pemotongan paling habis gini nih kan. Kalau untuk 5,5 in paling berapa nih, nggak nyampe 2 inci sih. Jadi ketika kita melakukan pemotongan yang enggak triplek lah, contoh multiplek 18 mili kan, keluar mata pisaunya cuma sedikit nih, jadi bodinya itu dia lebih mencapai, lebih maksimal ke bawah. Nah jadi penahan ini enggak terlalu berat menampung bobot, jadi untuk kemungkinan goyang itu kecil gitu. Jadi kita lebih stabil untuk penggunaan sirkular ini. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya ceritakan tentang tips memilih dan kalibrasi sirkular saw tadi ya. Yang pasti tuh, kalau teman-teman ingin membeli power tools, sebisa mungkin teman-teman datang ke tokonya, jangan beli offline. Jangan beli online maksudnya. Sebisa mungkin datang ke tokonya ya. Kenapa? Karena kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu, agar kita menjadi lebih puas. Jika kita beli online, pada toko online kan kita nggak tahu nih pengujiannya seperti apa, presisi atau enggak, untuk blade-nya dia giol-giol atau enggak, yang gitu kan. Nah, kalau untuk parallel guide itu aksesorisnya ya, untuk kita melakukan belah biasa, dia ada platnya itu. Nah, parallel guide itu dia rata-rata jarang ada yang presisi, bahkan untuk sirkular yang cukup mahal sekalipun dia nggak presisi. Di World dia kurang presisi, atau Bosch Makita sama sih, kurang presisinya kalau untuk tadi parallel guide-nya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, nggak terlalu banyak. Semoga teman-teman bisa menelaah apa yang saya sampaikan dan dapat menambah wawasan kita bersama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.